Hapuslah dosa orang yang bertobat. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertobat dari perbuatan dosa sama dengan orang yang tidak memiliki dosa, dan orang yang memohon ampun dari perbuatan dosa, namun masih tetap melaksanakannya sama dengan orang yang mengejek Tuhannya. Hr. Baihaqi. Anjuran baca solawat setelah doa azan. Abdullah bin Amr memberitakan, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah kalimat seperti itu, kemudian bacalah solawat atasku, karena barang siapa membaca solawat atasku sekali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Lalu mohonkanlah kepada Allah untukku derajat yang tinggi. Sesungguhnya derajat yang tinggi itu suatu tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Aku berharap semoga akulah orangnya. Oleh karena itu, barang siapa memohonkan kepada Allah untukku derajat yang tinggi itu, niscaya ia akan mendapatkan syafaatku. Hr. Jamaah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Anjuran memenuhi panggilan azan. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan, seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia katakan, "Ya Rasulullah, aku ini buta dan tidak ada orang yang akan menuntunku pergi ke masjid untuk sholat berjamaah." Lalu laki-laki itu meminta agar Rasulullah mengizinkannya sholat di rumahnya. Setelah laki-laki itu pergi belum begitu jauh, Rasulullah memanggilnya kembali dan bertanya, "Adakah azan sholat terdengar sampai ke rumahmu?" "Terdengar, ya Rasulullah," jawab laki-laki yang buta itu. Rasulullah bersabda, "Kalau begitu penuhilah panggilan azan tersebut." Hr. Muslim. Pahala menutupi aib orang lain. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menutupi aib, kejelekan, keburukan orang lain di dunia, kelak pada hari kiamat Allah akan menutupi aibnya. Hr. Muslim. Hadis sejenis juga diriwayatkan oleh Imam Tobroni dengan redaksinya sebagai berikut. Barang siapa mengetahui keburukan saudaranya lalu ia menutupinya, pada hari kiamat Allah akan menutupi dosanya. Berniat lakukan kebaikan terhitung 1 pahala. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan beberapa kebaikan dan beberapa keburukan, kemudian menjelaskan tentang keduanya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun belum dapat melaksanakannya, maka Allah menuliskan 1 kebaikan penuh di sisinya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan lalu melaksanakannya, maka Allah akan menuliskan 10-700 kali kebaikan, atau bahkan berlipat ganda yang banyak sekali di sisinya. Jika ia berniat buruk lalu melaksanakannya, maka Allah mencatatnya 1 keburukan di sisinya. Hr. Bukhari dan Muslim.